Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Waktu terus bergulir, membawa beragam cerita suka duka yang memberi pelajaran demi pelajaran tentang hidup dan karya Allah dalam perjalanan suka duka itu. Malam ini, kita akan kembali menyegarkan hati dan pikiran kita melalui pujian, doa, dan perenungan firman. Kiranya Allah dengan kuasa-Nya hadir dan memberi kesegaran dan sukacita bagi kita semua. Mengawali persekutuan ini, mari kita bersaat teduh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan nama-Nya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Mari kita berdoa. Kiranya ibadah di malam hari ini, dari awal sampai akhirnya, kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam Amsal Kebijaksanaan. Nah, ibadah malam ini terambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membacanya secara bergantian. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian Amsal Kebijaksanaan. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Gita Bakti 55 bait 1 dan baitnya yang kedua. Taburkan firman-Mu ya Tuhan. Samaikanlah di hati
pelita bagiku dan suluh bagi jalanku. Ku tidak takut kegelapan, sebab Engkaulah panduku. Bahagialah orang yang mendengarkan firman-Mu, menjaga dan melakukannya di dalam seluruh kehidupan. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Petra Lesilolo. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya meminta kita membuka firman Tuhan yang terambil dari Amsal 20 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk melandasi ibadah rumah tangga kita di malam hari ini, kami akan membaca firman Tuhan. Berkati firman yang akan kami baca dan kami dengar ini Tuhan. Dan hamba yang akan memberitakan firman ini, berkati Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman ini kami semua dikuatkan dan kami dapat memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Amsal 20 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Lebih berbahagia lagi kita dapat memperlakukan itu dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanmu selamanya, haleluya. Soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Amsal ke-20 ayatnya yang keempat sampai dengan ayat yang kelima diberi judul menggali lebih dalam dan mewartakan Kristus lebih sungguh. Bapak Ibu keluarga GPB Pancoran Rahmat yang dikasihi Kristus, selamat malam anggota jemaat kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga saat ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk tetap sehat dan menjalankan segala aktivitas kita masing-masing. Tuhan Yesus akan memberkati seluruh kerja luang kita. Malam hari ini kita akan memberikan kesempatan dalam ibadah kebaktian rumah tangga ini dengan membaca firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar tadi. Kitab Amsal sesuai pembacaan kita di malam hari ini ditulis oleh Raja Salomo. Di samping Raja Salomo ada juga Raja Lemuel, juga ada Agur bin Yake
yang juga memberikan kontribusi dalam penulisan kitab Amsal ini. Kitab Amsal ini juga terbagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama di Amsal pasal 1 sampai dengan Amsal pasal 9, itu berbicara tentang hikmat, berbicara tentang nasihat, juga berbicara tentang wejangan. Di bagian kedua di Amsal pasal 10 sampai dengan Amsal pasal 22 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang berbicara tentang Amsal Salomo. Di bagian ketiga dari Amsal 22 ayat 17 sampai dengan Amsal ke-24. Amsal yang berbicara tentang orang-orang yang bijak. Di bagian terakhir dari Amsal ke-25 sampai dengan Amsal yang ke-31, yaitu berbicara mengenai kumpulan berbagai Amsal yang didapat dari pegawai-pegawai Hizkia. Sesuai dengan pembacaan kita di malam hari ini, Amsal 20 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Saya boleh membaca ulang di ayat yang keempat. Pada musim dingin si pemalas tidak membaca. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jemaat kekasih Kristus, seberapa besar waktu bagi kita? Ya, ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah uang. Oleh sebab itu, marilah kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Ya. Karena waktu yang sudah berlalu tidak akan mungkin kembali lagi. Ya. Tetapi ada juga orang-orang yang beranggapan bahwa kita santai-santai dulu sajalah. Ya. Karena waktu kita masih panjang. Atau waktu kita masih banyak. Jadi kita tidak perlu terburu-buru. Tetapi seharusnya kita tahu bahwa waktu itu akan terus berputar tanpa menunggu kita. Kita santai, waktu tetap berputar. Ya. Kita harus menunggu hari esok, waktu kita akan terus berputar. Marilah kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin. Sesuai pembacaan kita, si pemalas tidak membajak pada musim dingin. Di ayat yang keempat. Dan akibatnya saat musim menuai, ia tidak mendapatkan apapun juga. Karena kita tidak bekerja apa-apa. Dan hasilnya kita tidak akan menuai apapun juga. Hal senada juga dapat kita baca dalam Amsal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bisa membacanya dari Amsal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dari ayat ini mau dikatakan bahwa apabila kita tidak bekerja keras, maka kita tidak akan mendapatkan apapun juga yang kita inginkan. Janganlah kita bermalas-malasan agar kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan ini adalah peringatan dari sebuah kemalasan. Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Dan apabila kita menginginkan hasil yang maksimal, marilah kita bekerja keras. Karena semua hasil jerih payah kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan tidak sia-sia dalam pekerjaan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menggunakan waktu dengan baik. Karena setiap waktu adalah kesempatan dan berkat dari Tuhan bagi kita. Bisa waktu pagi, bisa waktu siang, ataupun bisa waktu malam. Dan berkat yang diberikan Tuhan bagi kita adalah berkat yang baru. Karena itu sesuai dengan yang kita inginkan.
Kita harus tahu bahwa ada berkat baru setiap pagi. Tuhan Yesus memberikan mana bagi bangsa Israel. Dan pada saat malam pun Tuhan memberikan berkat bagi mereka. Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikannya pada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya yakin kita semua sangat rindu sekali menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu gunakanlah setiap waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita dengan sebaik mungkin. Dan janganlah sampai kita tertinggal oleh waktu. Sehingga akhirnya kita akan menyesal kemudian. Ya. Menyesal tidak ada gunanya. Dan semuanya itu akan sia-sia belaka bagi kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat kelima pembacaan kita di malam hari ini mau mengatakan bahwa rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Orang yang punya banyak pemikiran, orang yang mempunyai banyak ide, ya, orang yang mempunyai banyak keinginan. Tetapi pada dasarnya kalau orang itu malas bekerja, maka pada akhirnya dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, kalau orang yang ingin mengembangkan segala sesuatu yang dimiliki, yaitu pemikiran yang luas, ide-ide yang cemerlang, dan keinginan yang kuat, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan semuanya itu akan dikehendaki dan diberkati oleh Tuhan. Sebagai manusia kita mempunyai rencana dan cita-cita dalam kehidupan kita masing-masing. Semua rencana itu yaitu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kebaikan itu hanya datang daripada Tuhan. Seperti air yang mengalir ke dalam, pasti sulit untuk diselam. Semua rancangan dan cita-cita tersebut akan terkubur dan akan menjadi sia-sia jika kita tidak dapat mewujud nyatakannya itu dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus setia dalam melaksanakan segala sesuatu agar tercapai tujuan yang kita inginkan. Jujur, dan dengan demikian usaha kita tidak akan sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, pembacaan kita di malam hari ini menjadi pengajaran hikmat yang menasihati dan memperingatkan kita sebagai orang yang percaya. Yaitu supaya kita jangan menjadi orang yang pemalas. Karena efek yang pemalas yaitu kemiskinan dan kemelaratan. Jangan mencari dan memakai berbagai alasan supaya kita tidak mengerjakan apapun yang seharusnya kita lakukan. Cita-cita dan harapan yang kita inginkan akan menjadi indah pada waktunya apabila kita dapat mewujud nyatakan itu dalam usaha dan tindakan kita yang berkenan kepada Tuhan. Untuk meraih kesuksesan perlu proses yang panjang dan melelahkan. Karena untuk semuanya itu perlu pengorbanan dari kita. Diperlukan kesabaran, diperlukan keuletan, diperlukan ketekunan, diperlukan kerajinan dan juga kerja keras daripada kita. Sebagai anak Tuhan kita mengimani bahwa semua kesuksesan kita bukanlah hasil dari usaha kita sendiri. Kita harus tahu bahwa kesuksesan kita diperoleh dari berkat yang hanya datang daripada Tuhan. Karena semuanya itu memberkati dan Tuhan akan memperjuangkan dengan jerih payah
susah kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap cita-cita kita, supaya rencana dan cita-cita kita dapat terlaksana dan juga berhasil sesuai dengan keinginan kita. Bapak Ibu yang terkasih, orang yang beriman menjadi sukses dalam hidup karena ketaatan pada firman Tuhan dan pada ajaran Allah. Allah ingin kita berbahagia. Allah telah menyediakan kebahagiaan bagi kita. Jika kita takut, percaya, dan taat kepada Tuhan, semuanya akan tercapai. Dan semuanya itu akan dikehendaki oleh Allah. Allah tidak menyelamatkan manusia dengan tujuan agar manusia hidup bermalas-malasan. Tetapi perlu kita catat bahwa Allah akan memberikan kita sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi kita harus benar-benar dan kita harus sungguh percaya kepada Dia bahwa semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan tercapai dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, kita bernyanyi dari Kitab Bakti 62, ayatnya yang pertama dan ayat yang kelima, siapa yang berpegang. Dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya, mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus bahagia. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terutama kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau setia dan datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh meluangkan waktu kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami boleh bernyanyi, memuji, membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian. Kami juga boleh membaca firman Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada bangsa dan negara ini Tuhan. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah kami minta Tuhan berkati. Bapak Presiden
juga dengan para menteri. Tuhan berkati mereka dengan tugas dan tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada. Biarlah apa yang mereka berlakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga pemerintahan di daerah-daerah, kami minta Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Biarlah seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, seluruh program yang telah dirancangkan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, di malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Gerejamu GPB secara umum kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Lebih khusus kami juga mau menyerahkan GPB Pancoran Rahmat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kalau kami GPB Pancoran Rahmat masih bisa untuk melakukan ibadah. Walaupun kami belum bisa melakukan ibadah dalam tatap muka. Tapi kami yakin dalam setiap doa kami, dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap ibadah kami, Tuhan akan datang bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan yang boleh beribadah di malam hari ini. Biarlah seluruh tugas dan tanggung jawab kami semua dapat kami lakukan seturut dan sekehendak Tuhan. Seluruh anggota jemaat yang boleh bersama-sama dengan kami dalam ibadah di malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aktivitas yang boleh kami lakukan di hari ini, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh menjaga kami dari pagi, siang, sore sampai di malam hari ini. Dan kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Semuanya itu karena berkat daripada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, jemaat kekasih GPB Pancoran Rahmat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang boleh bertambah usia dalam minggu ini, Tuhan berkati. Biarlah melewat pertambahan usia mereka dapat dikuatkan, mereka dapat dimampukan. Dan ucapan syukur selalu kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepada anggota jemaat yang di dalam minggu ini boleh bertambah setahun usia dalam usia perkawinan mereka. Tuhan berkati, biarlah Tuhan yang akan menjadi kepala rumah tangga dalam setiap rumah tangga kita. Bapa di sorga, anggota jemaat yang dalam keadaan tidak sehat, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui makanan dan minuman, juga obat yang dikonsumsi, kami semua dapat dikuatkan. Kami semua dapat dimampukan. Dan kami dapat mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pandemi COVID yang masih kami rasakan Tuhan, berkati. Biarlah melalui tangan-tangan dokter, tangan-tangan perawat, mereka yang sakit, mereka dapat disembuhkan. Juga kami yang sehat, biarlah kami akan tetap sehat, dan kami tetap akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, inilah pergumulan doa kami yang jauh dari sempurna. Kami mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang diucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga salah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan,
Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Berikanlah persembahanmu yang terbaik baginya dan untuk menunjang karya pelayanan melalui jemaat ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat yang Kau sediakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di malam hari ini Tuhan, kami sudah memberi persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Bapa, sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan dalam jemaat-Mu, di Jemaat GBB Pancong Rahmat Depok. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, saya undang bangkit berdiri dan kita masuk dalam amanat pengutusan. Kembalilah dalam kehidupan masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mengakhiri ibadah di malam hari ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 462 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Tolong aku Tuhan.
Sebelum kita mengakhiri ibadah di malam hari ini, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.